akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu organisasi atau bagan Forum Komunikasi Mahasiswa-Siswi Kabupaten Deiyai Sekota Studi Jayapura atau FKMKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi ketua. Yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, dan tugas-tugas. Satu, yaitu kewenangan. Forum Komunikasi Mahasiswa-Siswi Kabupaten Deiyai Sekota Studi Jayapura atau FKMKD adalah wadah koordinasi mahasiswa yang bersifat kekeluarga yang mempunyai tujuan dalam menyiapkan calon pemimpin yang mampu. Kemudian organisasi ini bersifat kaderasi. Dalam organisasi ini, tugas seorang ketua adalah membuat dan mengesahkan seluruh keputusan atau kebijakan dalam organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan rapat Forum Komunikasi Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Deiyai Sekota Studi Jayapura atau FKMKD. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal. Tanggung jawab lain adalah melakukan evaluasi setiap program kerja kepada anggota dan bertanggung jawab pada masa akhir masa baktinya yang bersifat musyawarah. Ketiga, tugas-tugas seorang ketua. Pertama yaitu memimpin rapat-rapat pengurus mahasiswa dan rapat-rapat pengurus harian. Kedua, mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesempatan dalam forum. Ketiga, mengawasi seluruh penyelenggaraan roda organisasi dan program kerja antar mahasiswa Deiyai. Keempat, bersama sekretaris menandatangani surat menyurat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun keluar. 5. Bersama sekretaris dan bendahara merancang agenda pengupayaan pencarian dan pengalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi. Keenam, memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. Ketujuh, memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapinya. Kedelapan, reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi mencapai cita-cita dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, kesembilan, mengoptimalkan fungsi agar tercapainya program kerja secara efisien dan efektivitas kerja organisasi. Yang berikutnya saya akan jelaskan fungsi-fungsi wakil ketua berdasarkan kewenangan, tanggung jawab, dan tugasnya. Pertama, kewenangan, yaitu membantu membuat keputusan dan kebijakan organisasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial, pengembangan lingkungan hidup, pengembangan olahraga dan seni budaya, dan membantu membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi dalam hal organisasi, dan pengembangan hubungan kerjasama, kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi. Yang kedua, tanggung jawab wakil ketua, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan, seperti pertama, pengembangan olahraga, kedua, pengembangan sumber daya manusia, ketiga, pengembangan seni budaya, keempat, pengembangan usaha-usaha dalam organisasi,
Kelima, pengembangan keagamaan. Keenam, organisasi dan pengembangan hubungan kerjasama, kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi, pengembangan lingkungan hidup. Ketujuh, organisasi dan pengembangan hubungan kerjasama kemitraan. Yang ketiga, tugas-tugas wakil ketua. Pertama yaitu mewakili ketua apabila berhalangan, terutama untuk setiap aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha-usaha, kesejahteraan sosial, pengembangan usaha-usaha dalam organisasi, pengembangan lingkungan hidup, pengembangan olahraga, organisasi, pengembangan hubungan kerjasama kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi, serta seni budaya. Kedua, merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh kepala desa. Dan yang ketiga, merumuskan segala kebijakan pengembangan SDM untuk diusulkan menjadi kebijakan organisasi, pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial, pengembangan usaha-usaha dalam organisasi, pengembangan lingkungan hidup, pengembangan olahraga, pengembangan hubungan kerjasama kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi. Keempat, pemimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial, pengembangan usaha-usaha dalam organisasi, pengembangan lingkungan hidup, pengembangan olahraga, organisasi, dan pengembangan hubungan kerjasama kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi, serta seni budaya. Kelima yaitu mengawasi seluruh penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha-usaha kesejahteraan sosial, pengembangan usaha-usaha dalam organisasi, pengembangan lingkungan hidup, pengembangan olahraga, organisasi, dan pengembangan hubungan kerjasama kemitraan, hubungan masyarakat, publikasi, dan pengembangan komunikasi serta seni budaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris tentang kewenangan, tanggung jawab, dan tugas-tugas. Pertama, kewenangan, yaitu membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan roda organisasi. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi, serta mempertanggungjawabkan kepada ketua. Yang ketiga, tugas sekretaris. Pertama, bersama ketua menandatangani surat masuk dan keluar pengurus. Kedua, bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Ketiga, bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi. Keempat, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Kelima, mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja. Keenam, memimpin rapat-rapat organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat-rapat pengurus harian. Ketujuh, memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bendahara, tentang kewenangan, tanggung jawab, dan tugas-tugasnya. Pertama, kewenangan, yaitu membuat dan mengesahkan keputusan
dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang kekayaan dan keuangan organisasi. Yang kedua, tanggung jawab bendahara, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan segala upaya pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Tugas-tugas bendahara pertama yaitu mewakili ketua apabila berhalangan, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi. Kedua, bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. Ketiga, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. Keempat, memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi. Kelima, membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja pengurus setiap tahunan untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat kepada desa. Yang keenam, menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan atau setiap tahunnya. Ketujuh, menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin maupun kerjasama sponsorship. Kedelapan, mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi. Kesembilan, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.